Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Ya, channel Gusuran kali ini ya lama tidak upload, dan kali ini akan bahas tentang seputar gaji Korea guys. Walaupun ini sudah pembahasan lama, tapi ini saya akan memberikan info kembali tentang gaji Korea Selatan. Ya, mungkin banyak yang bertanya, apakah gaji Korea Selatan itu sampai 40 juta, ada 50 juta. Ternyata banyak sekali. Baik, yang kali ini saya akan spill untuk gaji UMR nya saja guys. Dan untuk 40 juta 50 juta itu kalau lemburnya banyak ya guys. Saya beritahu 40 sampai 50 juta itu kalau lemburnya banyak. Jadi selama 1 bulan itu lemburan full itu bisa sampai 50, mungkin bisa saja 60 juta. Tapi kalau misalnya tidak ada lemburan, berapa bang? Nah, jadi kalian itu jangan mendapat istilahnya suatu image bahwa gaji Korea itu 60 juta. Enggak, ternyata gaji pokoknya hanya sekian. Baik, saya akan beritahu, kita check it out. Di sini saya akan mencoba untuk browsing ya guys. Jadi di tahun sebelumnya ya, saya mendapatkan gaji untuk per jamnya itu 9.160. Jadi untuk per bulannya itu 209 jam. Jadi dikalikan saja 9.160 kali 209, menjadi totalnya adalah 1.914.440 won ya. Itu belum dirupiahkan ya. Kalau dirupiahkan silakan nanti dikalikan sesuai dengan kursnya. Jika kursnya 12 berarti 1.900.000 sekian, itu kali 12. Kalau misalkan kursnya 11,5, 11,6, 11,8, silakan bisa dikalikan sendiri. Jadi untuk teman-teman, untuk kenaikan di gaji di 2023 ini juga tidak signifikan, hanya 5% saja. Jadi yang dulunya per jamnya hanya 9.160 menjadi sekarang di tahun 2023 itu 9.620 won. Jadi kita para TKI ya, pekerja migran ya Indonesia yang berada di Korea Selatan, per jamnya itu digaji 9.620 won per jamnya guys. Jadi kalau misalkan 9.600 sekian itu dikalikan 12, jadi bisa dihitung saja untuk per jamnya itu berapa ya. Berarti kalau 9.000 kali 10 saja itu berapa? 90.000. Jadi kalau kelebihannya berarti hampir 100 ya. Berarti per jamnya digaji 100.000 rupiah ya, kalau dirupiahkan sekian. Jadi teman-teman nanti bisa dihitung sendiri untuk per jamnya di tahun 2023 ini adalah 9.620. Kemudian bang, untuk per bulannya berapa bang? Baik, untuk 2023 ini, jadi saya kemarin Februari baru dapat gaji yang baru ya guys. Jadi untuk Januari belum dapat gaji yang baru, Februari Maret ini sudah dapat gaji, untuk gaji kenaikan ya 2023, yaitu sebesar 2.10.580 won. 2.10.580 won. Jadi gaji di tahun 2023 ini per bulan itu basic ya guys. Basicnya itu 2.10.580 won. Dan untuk jam lemburnya ya, yang dulunya itu 13.000 sekian, sekarang menjadi 14.430 won. Jadi juga ada kenaikan, dan itu juga buat kami itu lumayan. Walaupun kenaikan per jamnya itu hanya 460 won, dan itu hanya kalau di kisaran persen cuma 5% aja guys. Jadi kami para TKI Korea itu dapat kenaikan gaji 2022 ke 2023 itu hanya 5% saja. Tapi itu buat kami juga lumayan lah buat jajan ke sana dan kemari. Jadi itu teman-teman,
Dan ketika teman-teman mendapatkan kabar gaji di Korea bisa mencapai 40 juta bang, itu sampai 30 juta, kemudian ada yang 50 juta, ada yang 60 juta, itu bagaimana bang? Jadi gaji yang 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta itu kalau dia atau mereka yang bekerja TKI Korea itu yang full lembur ya guys, atau mungkin dapat sutan atau bonus tertentu juga. Jadi gajinya bisa mencapai 40, 50 atau 60 juta. Jadi untuk gaji standar saja kalau 22 juta kali krusnya 12 itu 24 juta. Jadi per bulan basic kita menerima 24 juta. Kalau misalkan ada yang 30 berarti tinggal dikalikan saja nanti lemburannya per harinya berapa. Ada yang 8 jam, ada yang 4 jam. Kemudian ada yang per minggunya berapa, ada yang mungkin ada yang 52 jam, ada yang per bulannya bisa mencapai 200 jam. Ya mungkin setelah dikalikan aja per lemburnya itu 14.000. Ya itu sangat banyak sekali ya guys. Jadi sekitar 200 kali 14.000. Nah itu bisa mencapai berapa itu? Oh, mungkin dari basicnya saja mungkin bisa kalah ya, bisa mencapai 2 jutaan juga. Jadi lemburnya 2 juta, kemudian per bulannya 2 juta. Nah, jadi 4 juta won per bulannya. Tapi ya itu guys, untuk lemburan, jadi teman-teman yang mendapat gaji yang 40, 50, 60 juta itu lemburannya juga luar biasa guys. Bukan biasa saja tapi luar biasa ya. Karena yang di lain mereka yang mendapatkan biasa-biasa aja, dia punya hari libur, mungkin bisa ke sana kemari, bisa liburan, bisa bertemu dengan teman. Mungkin yang gaji 40, 50, 60 itu mungkin susah karena Sabtu Minggu mungkin saja masuk, mungkin saja ya kan juga. Nah setiap harinya dia masuk, dia lembur, akhirnya tidak bisa ada yang namanya liburan atau mungkin jinggu mana itu bertemu dengan teman. Jadi teman-teman yang mengharapkan gaji yang sekian, siap-siap aja fisiknya. Karena apa? Karena yang digembleng di sini mungkin tidak hanya istilahnya fisik dan psikis ya. Mungkin kalian harus menyiapkan semuanya, baik fisik maupun psikis maupun kesehatan yang lainnya. Jadi teman-teman bagi yang masih berpikiran gaji di Korea bisa 60 juta 40 juta itu jika lemburannya itu lebih dari itu tadi, per bulannya bisa mencapai 200 jam. Kemudian ada per bulannya 200 jam. Ada juga yang mendapatkan tunjangan, mungkin tunjangan khusus bagi mereka yang senior, ahli dalam ahli dalam mesin tertentu, jadinya yang harus dipegang oleh dia. Jadi biasanya itu yang diberikan oleh senior biasanya. Jadi mungkin ini pesan dari saya pribadi. Jadi teman-teman di sini siapkan saja fisik dan psikis. Kemudian jangan mengharap untuk gaji yang terlalu tinggi, karena kita juga harus melihat kita sendiri. Ketika kita kerja lemburan 200 jam dan kemudian di saat itu kita tidak punya liburan, kita tidak punya waktu untuk bertemu dengan teman ataupun untuk pergi berbelanja. Nah itu sangat menyiksa bagi kita. Jadi itu juga harus dipikirkan. Baik, mungkin itu info dari saya. Semoga itu bermanfaat, dan ini hanya berbincang-bincang seputar gaji TKI Korea. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jangan lupa mampir untuk komen di link Gus Jenderal, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share kepada teman. Dan mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
See you next time.